Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi pada kawan-kawan pegiat desa, eh, perangkat desa, kepala desa, BPD maupun tenaga pendamping profesional, juga pengurus BUMDes yang pada pagi hari ini eh, sudah bergabung di ruang ngobrol desa episode 65. Ya, pada pagi hari ini kita nanti akan mengangkat sebuah tema atau topik yang saya kira ini juga tren pada saat ini, yaitu dinamika Desa Wonorejo sebagai desa cerdas dan anti korupsi. Dan eh, yang nanti sebagai narasumber yaitu Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Yusuf Aziz Rahma SPD MM. Beliau termasuk Kades Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Sukoharjo, dan termasuk Kepala Desa Muda juga. Dari sekian Kepala Desa, termasuk Kepala Desa yang muda. Dan ini nanti saya yakin cukup menarik, karena di Desa Wonorejo itu bukan ibu kota kecamatan, namun kalau dari segi kaitannya dengan geografis dan lain-lain mungkin akan bisa nanti dijelaskan Pak Kades. Desanya eh, ada sawahnya, tapi juga industrinya, UMKM-nya juga baik, dan di situ juga ada kaitannya dengan lembaga pendidikannya, yayasan yang juga cukup representatif. Itu saya kira eh, nanti bisa dilihat dari apa yang dipaparkan Pak Kades, mungkin nanti Pak Kepala Desa bisa memaparkan mulai dari profil, kemudian dinamikanya, kaitannya dengan eh, kenapa menjadi desa cerdas, terus seberapa jauh kaitannya yang sekarang sudah dilakukan, kemudian termasuk desa yang anti korupsi dan lain-lain. Kita sapa dulu kawan-kawan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kades, Pak Ayis, terkenalnya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, Ya, siap Pak Wanuti. ya. Ini kami perkenalkan, ini kami bersama senior kami, yaitu Bapak Ketua RPDN, yaitu Relawan Pemberdaya Desa Nusantara, yaitu Pak D. Suryo Koco, juga kawan-kawan kami dari Redaki juga, dan kawan-kawan insya Allah nanti juga akan menyusul. Eh, Kami persilahkan Pak Aziz untuk menyampaikan pengantar terkait dengan profil desa, kemudian nanti dinamika katanya desa cerdas dan desa anti korupsi. Dipersilakan Pak Aziz. Ji, sebelumnya matur nuwun. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Wanuti, suara saya terdengar nggih? Oh jelas Pak. Oh, oke, siap, aman kalau begitu. Oke. Jadi, Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ngobrol bareng terkait dengan desa. Berkaitan dengan Desa Wonorejo ini, seperti yang tadi sudah diiftitahkan oleh beliau Pak Panudi bahwa Desa Wonorejo ini memang bukan desa di Kecamatan Polokarto yang menjadi ibu kotanya Kecamatan Polokarto begitu. Karena Kecamatan Polokarto tentu ibu kotanya kan desanya Desa Polokarto. Kalau kami memang ada di sedikit sebelah barat begitu dari Kecamatan Polokarto, tetapi Alhamdulillah karena bersyukurnya kami ini, kami terlewati jalan utama, jalan poros utama untuk kegiatan di tingkat kabupaten, terlewati jalan kabupaten dan bahkan kami juga ada sedikit terlewati aksesnya kalau ke Karanganyar itu jalan provinsi sehingga cukup menggembirakan terkait dengan perkembangan ekonomi di Desa Wonorejo.
Nah, berkaitan dengan luas di Desa Wonorejo ini, itu kurang lebih sekitar 242 hektar, tetapi memang separuhnya, 142 hektar itu terdiri dari pertanian, sehingga memang di Desa Wonorejo ini jumlah penduduknya itu mungkin kalau dibandingkan dengan desa atau dua desa yang lain di Kecamatan Polokarto itu kita terbanyak nomor tiga, sekitar 6.670-an jumlah penduduk dan kurang lebih sekitar 4.600-an DPT begitu nggih, atau pemilih begitu kalau di musim-musim politik kan biasa kita kenal dengan DPT itu. Maka dari itu bisa digambarkan saja begitu dengan luas 242 dan kemudian juga pertaniannya separohnya 142, itu pertanda bahwa Desa Wonorejo ini berarti memang padat sekali begitu. Bahkan mau nyari lahan yang luas di Desa Wonorejo itu hampir-hampir tidak ada, kecuali lahan luas ini adalah lahan lahan pertanian begitu. Tetapi yang juga perlu kita syukuri bahwa di Desa Wonorejo ini ternyata itu luas pertanian yang 1.402 atau saya mohon maaf 142 hektar itu ternyata pertaniannya juga bisa digolongkan pertanian yang menengah ke atas, artinya pertanian-pertanian yang hasilnya juga cukup baik lah, unggul gitu. Sehingga terciptanya pertanian yang baik, juga kemudian lingkungan sosial kemasyarakatan di tempat kita secara strata ekonomi juga kelas menengah ke atas itu jumlahnya cukup banyak karena banyak usaha-usaha atau pengusaha-pengusaha. Makanya di satu sisi kan Desa Wonorejo terkenal desa cerdas, desa anti korupsi, tapi juga di kami itu, Desa Wonorejo itu juga kami branding dengan desa wisata konveksi karena banyak warga kami itu bergiat di dunia konveksi, bahkan tidak hanya sekedar menjualkan pakaian jadi, bahkan kemudian juga warga kami ini banyak yang produksi dari bahan-bahan mentah seperti mungkin batik, ada beberapa yang memang jadi apa andalan dan kemudian juga pakaian-pakaian jadi dibuat di Desa Wonorejo seperti jubah, pakaian-pakaian yang lain. Jadi mau cari dari ujung kepala sampai ujung kaki itu di Desa Wonorejo itu sudah sangat begitu lengkap. Jadi menjadi pusat ekonomi perdagangan. Apalagi akhir-akhir ini kan juga kami nge-branding Desa Wonorejo itu juga menjadi desa wisata kuliner. Karena seringnya para pejabat-pejabat di tingkat kabupaten itu kalau ke daerah-daerah utara itu seringkali mampir di wilayah-wilayah Desa Wonorejo. Kalau dulu Ibu Bupati atau Pak Bupati Sepuh, Pak Wardoyo itu sering kali ada sop bagong begitu dan kemudian juga beralih di apa namanya tengkleng kepala sapi dan sekarang ada ayam cinta dan kalau malam itu rame ada kuliner-kuliner yang apa aja ada begitu. Nanti kalau Pak Manudi silaturahmi ke sini malam-malam bisa kita wisata kuliner. Jadi itu Pak Manudi untuk apa namanya keterkaitan dengan wilayah di Desa Wonorejo sehingga kemudian dari itu semuanya kami mencoba ketika pada awal-awal memimpin itu mengakses begitu apa yang kira-kira Desa Wonorejo ini bisa kita kembangkan dari potensi-potensi yang ada. Qadarullah gayung bersambut bahwa Desa Wonorejo kami secara pribadi itu juga menjadi kades muda yang lulusan UNS Universitas 11 Maret. Dulu sempat diundang 5 kades bersama Mas Dwinanto juga ketika itu. Kemudian ada beberapa kades-kades yang lain dari beberapa wilayah yang Kabupaten Sukoharjo yang mewakili kami, Kades UNS itu diundang Pak Rektor pada waktu itu, apa yang kira-kira
bisa kita create bersama-sama untuk mengembangkan desa. Karena tentu kampus juga ada tuntutan bagaimana kemudian mampu kampus ini juga menjadi proyek-proyek pengembangan desa begitu. Karena memang apapun sekarang bicaranya tentang dengan pengembangan atau perkembangan itu adalah ujung-ujungnya adalah kembali ke desa. Maka sejak itulah kita ada MOU dan kemudian kami beberapa fakultas sudah sering untuk dijadikan KKN, tapi tidak hanya sekedar KKN, banyak produk-produk yang akhirnya produk-produk yang dibuat oleh kampus ini, oleh UNS ini, yang dikerjasamakan dengan desa, itu menjadi proyek yang unggul, yang kemudian bisa dikatakan bahwa ini menjadi supporting penting terkait dengan Desa Wonorejo akhirnya mendapat label menjadi desa cerdas ini. Begitu Pak Panuti. Oke. Eh, Pak Kades, saya kan dengar atau sering dari hasil-hasil MOU itu yang sudah dilakukan baik dengan institusi akademis maupun yang lain. Kira-kira yang terkait dengan desa cerdas produk-produknya itu yang sudah apa saja itu Pak Aziz? Dulu di awal-awal tahun 2020 itu kan intensitas banjir kan pada waktu itu kan cukup tinggi. Ada beberapa dampak yang terjadi ketika aliran sungai Bengawan Solo tidak mampu untuk menampung sungai-sungai kecil yang mengalir masuk ke Bengawan Solo ini, termasuk yang kalau di kami ini kan ada sungainya itu Sungai Kalisamin, itu kiriman dari Tawangmangu. Itu Masya Allah, itu jadi ujian pertama dulu. Hampir-hampir COVID terjadi itu, setelah COVID terjadi, intensitas hujan tinggi, maka di sebagian wilayah di Sawonorejo ini terdampak banjir. Maka pada waktu itu kami ngobrol dengan salah satu dosen FMIPA, Mas Dr. Mokhtar Yunianto MSI itu, kira-kira alat apa yang kira-kira bisa membantu kami untuk mendeteksi bencana banjir sejak dini begitu sehingga ketika tengah malam itu kita tidak kedandapan gitu ya, geragapan gitu kalau bahasa kita itu tiba-tiba wah terjadi banjir, banjirnya sudah besar, maka penanganannya kan tentu akan sulit. Ternyata ada alat yang bisa diciptakan oleh mereka, oleh kampus, oleh UNS ini terkait dengan EWS, Air Warning System. Jadi ini sistem untuk mendeteksi banjir sejak dini yang dipasang di pinggir aliran sungai Samin ini di bawah jembatan dekat Pasar Gelondongan itu kita pasang di sana. Nanti di aplikasi HP itu sebelum kemudian eh, banjir ini semakin tinggi semakin naik itu kalau sudah melewati batas maksimal dari alat ini air warning system ini itu nanti akan memberikan sinyal kepada HP kita oh ini airnya sudah sekian debitnya artinya warga kemudian kita berikan info sejak dini untuk bersiap-siap beres-beres kira-kira begitu. Kemudian juga ketika terjadi bencana banjir itu warga sudah siap begitu untuk mengungsi dan lain sebagainya. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya yang ketika kemudian terjadi bencana banjir, itu ternyata ya karena tidak ada alat ini atau belum ada alat ini sehingga tiba-tiba tahunya dini hari sudah tinggi, tiba-tiba kemudian cepat sekali banjir ini terjadi, akhirnya banyak korban-korban warga kita yang kemudian dampak ekonominya tentu lebih banyak begitu termasuk kolam-kolam ikan yang mau dipanen hilang semuanya. Hewan-hewan, ternak-ternak itu juga banyak yang hilang, bahkan ada sapi yang sampai hanyut mati itu. Seperti itulah yang kemudian efek dampak yang menjadikan desa cerdas ternyata ada kolaborasi kita dengan kampus, salah satunya adalah di awal-awal itu early warning system itu. Itu Pak Manuji.
Dan Baik. banyak sekali, dan termasuk terakhir, mohon maaf kami sekalian informasikan bahwa perkembangan pertanian kita yang cukup baik. Alhamdulillah kami bersyukur bahwa kami ini juga menganggarkan dari dana desa. Sekali lagi kami menganggarkan dari dana desa untuk subsidi pupuk dan subsidi bibit kepada petani-petani kita. Walaupun ada masa tanam, masa panen 3 kali dalam setahun, tetapi kami baru bisa memberi sekali karena anggarannya cukup besar dan kita bagi-bagi untuk anggaran dana desa kita. Itu ternyata dampak positif semangat dari petani untuk bergiat di dunia pertanian yang lebih apa ya istilahnya, yang lebih unggul, itu luar biasa dampaknya. Kita memberinya hanya subsidi pupuk, subsidi bibit hanya sekali dalam 3 masa masa tanam, masa panen itu, tapi semangatnya petani luar biasa. Sehingga apa, memunculkan pertanian kita hari ini itu semakin lebih baik dibandingkan sebelumnya. Akhirnya apa? Akhirnya ternyata tidak hanya selesai sampai di situ saja, tetapi ternyata hama tikus, hama wereng, hama burung pipit utamanya yang awal-awal pada waktu itu sering kali disambati ya, oleh petani-petani kita. Burung pipit ini kan banyak banget, burung emprit ini Pak Manuti. Jadi banyak sekali. Akhirnya kemarin kita juga sampaikan ke pihak kampus, khususnya FMIPA UNS, itu bisa nggak kira-kira membuat alat untuk pengusir daripada hama-hama ini. Tapi ternyata tidak butuh waktu lama. Ini Mas Dr. Muhtar Junianto, selaku apa namanya dosen juga di FMIPA ini, kemudian bersama teman-teman mahasiswanya itu menciptakan alat pengusir hama. Ini sudah diserah terimakan ke kami, tapi belum dipasang karena nunggu KKN. Minggu-minggu ini insya Allah dari UNS akan mengadakan KKN di Desa Wonorejo. Nanti kita pasang bareng-bareng. Kita ada sampling kurang lebih sejumlah 3 alat terlebih dahulu nanti samplingnya. Ini ada alat kotak kecil, kotaknya mungkin berukuran berapa ya, 30 kali 50 itu, dan ada cagaknya, nanti dipasang kalau kalau kayak ya yang sudah-sudah berlaku itu, ini kayak kandang apa namanya, burung hantu itu loh Pak, untuk Ya, mengusir itu. ya, Nah ya. itu ternyata itu ada beberapa resonasi terkait dengan suara-suara yang nanti ditimbulkan oleh alat itu untuk mengusir dari berbagai macam hama yang ada. Kalau burung emprit nanti resonasi suaranya seperti ini, kalau nanti tikus suaranya seperti ini, kalau nanti wereng suaranya seperti ini. Jadi sudah di apa ya istilahnya, sudah di evaluasi sejak awal ketika membuat alat itu, sehingga kalau burung pipit itu resonasinya berapa toh dia risih dengan suara itu, gitu. Itu tuh kalau yang jelaskan FMIPA nanti lebih paham. Kalau saya tahunya hanya kulitnya saja begitu. Ternyata ketika kemarin diuji cobakan di desa pada waktu serah terima kemarin itu, wah, kita yang manusia saja kalau mendengarkan resonasi yang memang melebihi daripada resonasi suara kita, itu digedang telinga saja apa ya, risih begitu ya, risih atau apa, ngeres begitu dalam tanda kutip, di telinga kita itu agak suaranya nggak patek, penak didengarkan begitu. Nah, ini nih salah satu alat terbaru yang kemudian terkait dengan desa cerdas, tentu ini menjadi support penting begitu. Itu Pak Manuti kira-kira. Oke. Ya, kemudian juga saya lihat di Desa Wonorejo itu juga kayaknya tahun berapa tahun yang lalu kayak juga jadikan salah satu pilot untuk desa smart atau smart village ya. Oke. Saya juga pengen tahu kaitannya perkembangan setelah setelah tidak ada programnya itu, keberlanjutannya seperti apa, kemudian apakah sudah ada semacam ruang digital desa di wilayah Desa Wonorejo. Kira-kira seperti apa itu Pak Aziz?
Nggih, terkait dengan perkembangan tentu kami karena menganggap bahwa program Smart Village, desa cerdas ini bagus buat desa-desa yang lain juga. Jadi karena ini kami evaluasi dari perjalanan selama 2 tahun ini, desa kami ini ternyata juga alhamdulillah masuk desa cerdas atau Smart Village, maka kemudian program-program yang melekat di desa cerdas atau Smart Village ini kita lanjutkan dan kita anggarkan dari dana desa, walaupun memang mohon maaf ya tidak banyak begitu nggih terkait dengan anggaran-anggaran, termasuk kemudian support terkait dengan ruang desa digital ini sudah ada. Kami punya ruang desa digital itu, kemudian dilanjutkan dengan program-program dari teman-teman terkait dengan pelatihan-pelatihan digitalisasi desa, pelatihan-pelatihan digital marketing. Anak-anak Karang Taruna kita libatkan terkait dengan pelatihan-pelatihan pembuatan video, dan kemudian juga ada produk-produk seperti itu yang dulu kita pada tahun 2024 yang lalu kita kolaborasikan ini Pak Manuji dengan program kita yang kita diamanai oleh Kabupaten Sukoharjo untuk mewakili kabupaten terkait dengan desa anti korupsi. Maka kita mengadakan beberapa kegiatan lomba, di antaranya adalah pembuatan video reel, kemudian juga pembuatan video pendek terkait dengan konten-konten kreasi atau konten-konten kreator tentang desa anti korupsi begitu. Sehingga desa cerdas kami kolaborasikan terkait dengan desa cerdas, salah satunya adalah Smart Village ini desa digital. Maka desa digital ini kami kolaborasikan karena sekaligus ditunjuk oleh kabupaten menjadi desa anti korupsi. Kami minta untuk anak-anak muda kita membuat video reel, kita lombakan, video pendek kita lombakan. Nanti beberapa videonya bisa disimak di IG kami atas nama Yusuf Ais Rahma atau IG Desa Wonorejo, nanti dibuka saja. Yang juara di sana ada beberapa videonya. Nah, dampak ini luar biasa. Apalagi terkait dengan dampak ekonomi yang akhirnya tumbuh di Desa Wonorejo dengan adanya Smart Village ini. Utamanya adalah bagaimana produk-produk di lingkungan Desa Wonorejo, termasuk desa wisata konveksi, desa wisata kuliner, itu semakin bisa dinikmati oleh kalangan yang lebih jauh. Walaupun beberapa dari apa namanya pengusaha-pengusaha kita ini sudah punya eh, akun-akun online begitu ya, atau online shop begitu. Walaupun sudah demikian, tetapi tentu dengan adanya digitalisasi desa, ruang desa digital itu mampu mengembangkan daripada potensi-potensi produk-produk yang ada di Desa Wonorejo lebih bisa dinikmati oleh masyarakat kita yang lebih luas begitu. Ya, ya, mungkin juga Pak, karena di tempat Desa Wonorejo itu kan ada salah satu yayasan dan itu bergelut dalam bidang pendidikan. Ini seberapa jauh kaitannya dengan support kaitannya dengan kegiatan-kegiatan khususnya di Desa Wonorejo, baik itu berbagai macam, kira-kira seperti apa, Pak? Oke, Pak Manuti, memang selain daripada apa ya istilahnya label-label desa wisata konveksi, desa kuliner begitu, juga desa cerdas, desa digital, itu salah satu penyumbang kenapa Desa Wonorejo ini kemudian menjadi seakan-akan menjadi apa namanya desa kotanya Kecamatan Polokarto. Ya, salah satunya itu memang hadir di tempat kami itu banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang lahir di Desa Wonorejo atau yang ada di lingkungan Desa Wonorejo. Kita bisa bayangkan untuk sekelas TK atau BA itu saja ada 5 sekelas desa ini ya. Kemudian juga PAUD-nya ada 2. Kemudian SD negeri swasta MI itu ada 4.
SMP MTS-nya ada dua, SMA SMK-nya ada dua, ini hampir ada tiga. Satu lagi ini dibangun kembali untuk SMA yang non pondok ini ada berdiri yang baru. Nanti insya Allah tahun ajaran baru ini sudah dapat 30 murid. Artinya apa? Artinya memang dunia pendidikan ini juga menjadi salah satu daya tarik orang untuk bersekolah di lingkungan Desa Wonorejo. Sehingga tentu ini menjadi sumbangsih juga untuk terjadinya smart village di lingkungan Desa Wonorejo. Bagaimana kolaborasi desa dengan apa namanya lembaga-lembaga pendidikan ini? Tentu kami pun juga Alhamdulillah dalam setiap tahun sekali kami dari dana desa ini menganggarkan beasiswa pendidikan untuk anak-anak didik kita yang berada di sekolah-sekolah di Desa Wonorejo, juga wabil khusus warga-warga kami yang bersekolah di Desa Wonorejo. Sehingga apa? Banyak anak-anak di Kecamatan Polokarto khususnya, bahkan Kecamatan Mojolaban dan sebelah itu yang bersekolah di lingkungan Desa Wonorejo, tertarik untuk bersekolah di lingkungan Desa Wonorejo. Dan bisa kita bayangkan murid-muridnya tidak yang sedikit-sedikit. Jadi ya kita bersyukur lembaga-lembaga sekolah kita yang baru berdiri saja hari ini sudah dapat satu kelas 30 siswa SMA Imam Suwoto non boarding gitu, atau yang bukan pondok, yang full day dari pagi sampai sore nanti kemudian pulang. Ini bangunan saja belum jadi, tahun ajaran padahal minggu depan harus sudah masuk, tapi siswanya sudah dapat sekitar 30. Karena sekali lagi daya tariknya, ini tempatnya bangunannya juga di belakang Balai Desa Wonorejo. Artinya kita berkolaborasi dengan dunia pendidikan untuk kita bareng-bareng peduli terhadap pendidikan, karena pendidikan juga menjadi dasar bagaimana terciptanya desa ini menjadi smart village atau desa cerdas begitu kan, karena awal mula daripada yang kita didik ini adalah orang-orang yang cerdas begitu tentunya. Oke. Ya, terima kasih Pak Aziz ini, Pak Kades Aziz ini. Ya, eh, kami beri kesempatan pada rekan-rekan eh, yang sudah berpartisipasi. Apabila ingin berpartisipasi, silakan untuk raise hand. Tapi sebelum pada rekan-rekan, ini karena ada yang mendigani kaitannya acara ini, yaitu Pak Disuryo Koco, Ketua RPDN. Kami persilahkan, kemudian nanti Cak Itong selaku juga tim redaksi mungkin ada hal yang perlu disampaikan atau merespon kaitannya apa yang disampaikan Pak Kades Aziz. Monggo Pak Dikoco, dipersilahkan. Terima kasih Mas Paludi. Terima kasih Mas Aziz yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Untuk saya sih ini menjadi bagian-bagian yang menarik ketemu dengan teman-teman kepala desa inspiratif lah ya. Karena ruangan kita ini adalah ruangan untuk mencari inspirasi, mencari praktek-praktek baik yang bisa diduplikasi oleh teman-teman, dan ketika ketemunya kades muda ya menurut saya ya ini sesuatu yang luar biasa karena kenapa kita sekarang banyak melihat bagaimana sosial media begitu kuat untuk kemudian personal branding atau institutional branding dan desanya Mas Aziz menurut saya ya menjadi sesuatu yang karena memang menjadi lokus untuk desa cerdas. Saya pikir ya ini kita bisa mencoba belajar sebenarnya pasca. Jadi mungkin kita perlu mendapatkan informasi nih Mas Ayes. Yang kita pahami adalah ketika kemudian yang kemarin jadi lokus itu tidak semuanya kemudian melanjutkan program-program yang ada atau kemudian mempersiapkan anggaran untuk kemudian meneruskan desa cerdasnya. Karena mungkin ya lebih pada pilihan awalnya dari desa yang diusulkan karena kan pengusulannya oleh kabupaten nih.
dari desa yang diusulkan, ketidaksiapan, dan memang mungkin kesadaran media atau kesadaran digital atau literasi digital dari tokoh di desa ini yang menjadi kata kunci. Insya Allah kalau anak-anak muda apa sangat memahami perlunya apa dunia digital ini karena kalau kalau kita lihat bagaimana taruh kata Nih, yang kita soalnya ini bisa oh, apa udah pindah kita nama ya. lihat dari media tentang apa eh, kades yang dari Lampung umpamanya yang apa mencoba untuk menggarap atau mendapatkan sumber-sumber pembiayaan desa itu tidak hanya dari kegiatan kegiatan bisnis desa atau tidak hanya mengandalkan dari bantuan, tetapi juga melakukan penggalangan atau apa menggunakan apa Facebook ya untuk kemudian mendapatkan dana dari masyarakat dan seterusnya ini percaya ya bisa menjadi satu model yang menarik. Nah, ketika bicara yang tadi di desanya Mas Aziz dengan desa yang sudah kota, ya ini tantangannya kan jadi beda. Tantangannya kalau bicara mungkin kalau desa yang sudah padat penduduk dan sudah cenderung baunya kota itu kan mungkin lahan pertaniannya tidak seluas teman-teman yang lain, jadi fokusnya tidak punya apa, tidak kepada pertanian, tapi bagaimana pelayanan masyarakat yang mungkin tidak apa didominasi oleh teman-teman yang bukan dari petani. Nah, ini mungkin menurut saya perlu kita dengar apa perlu kita dengar tentang ah, pengalaman pengalaman dari Mas Aziz tentang bagaimana mengelola ya artinya bagaimana kemudian mengelola atau mendeteksi potensi dan masalah. Ini kan yang menarik kan potensi dan masalah nih. Karena kalau bicara potensi ya kita tahu itu yang perlu kita tingkatkan atau kemudian kita makin kuatkan. Tapi masalah itu kadang-kadang ada yang bisa melihat ya masalah ini malah jadi potensi karena kita punya masalah sampah maka itu jadi potensi bisnis untuk BUMDes. Karena kita punya masalah dengan anak-anak yang apa penggila gadget, aktif di apa hari-hari mainnya di handphone, kemudian itu menjadi potensi untuk kemudian bagaimana anak-anak itu kemudian difasilitasi untuk belajar coding umpamanya dan seterusnya. Saya pikir itu bagian-bagian yang menurut saya perlu kita eksplor lebih lanjut dari apa Pak Lurah ini, Pak Lurah Aziz ini tentang ah, apa sebenarnya yang kemudian mendasari bahwa oh desa cerdas atau smart village itu kemudian perlu apa diteruskan walaupun yang saya yang saya ikuti waktu itu kan Terus selama ini. agenda terakhirnya kan secara pembiayaan sudah selesai di 2024 dan setelah itu kan yang saya tangkap nih seperti dilepas saja ya udah sekarang apa tergantung kawan-kawan di desa ini akan dikembangkan atau diteruskan seperti apa jadi guidance dari kementerian sepertinya ya lebih pada mendorong untuk ada ruang komunitas digital. Tapi ketika mungkin ditanya konsep ruang komunitas digital itu kayak apa sih? Apa memang harus ada studionya? Apakah harus ada akses internet dengan kecepatan tinggi? Apakah harus ada kegiatan pelatihan secara rutin dan seterusnya? Saya melihatnya belum belum ada secara khusus guidance itu. Saya pikir itu Mas Panudi, matur nuwun. Ya, ya, luar biasa ini yang disampaikan Pak Dikoco tadi. Saya kira eh, tadi sudah jadi disinggung. Sebenarnya kaitannya dengan kalau kemarin dilokuskan mungkin ya istilahnya dibeli dari pemerintah kabupaten. Tapi yang sangat penting tadi ya dengan berbagai macam potensi dan permasalahan di Desa Wonorejo, khususnya yang kaitannya desa cerdas atau smart village tadi. Itu yang dianukan adalah kaitannya keberlanjutannya. Monggo ini saya kira kan di Wonorejo saya sekilas tadi kan dari berbagai macam dan saya sudah mungkin dengan desa Wonorejo itu mungkin saya juga familiar. Kira-kira keberlanjutannya itu
konsep yang lebih lanjut kaitannya desa cerdasnya itu setelah proyek kemarin Desa Smart Village, kira-kira seperti apa itu yang disampaikan Pak Dikoco itu seperti itu, Pak Lurah Ajis. Monggo. Pak Manuti Matenun, mohon maaf saya ganti pakai Ya, laptopnya desa ini. ya, monggo. HP-nya lowbat. Ya. Anu terdengar nggih suaranya nggih? Oh ya, terdengar bagus. Oke, siap. Matenun Pak Panuti. Jadi terkait dengan keberlanjutan kami mengembangkan Smart Village ini, sekali lagi karena program Smart Village ini bagi kami penting, nggih, walaupun pada awalnya dulu kami ditunjuk dengan beberapa desa untuk mengikuti Smart Village dari kementerian dan ini menjadi program unggulan mungkin dari kementerian, tapi ternyata pindah malih sekali lagi karena hasil dari proyek Smart Village ini bagus bagi perkembangan desa, maka kami lanjutkan. Nah, berkaitan dengan proyek-proyek yang 2 tahun lalu sudah kita kerjakan dan kemudian kita lanjutkan kembali terkait dengan kegiatan Smart Village ini, kami pada akhirnya dengan teman-teman di apa ya komunitas digital atau RKDD begitu ya, biasanya yang kemudian banyak diisi oleh anak-anak muda kita, rata-rata kami rekrut memang dari teman-teman Karang Taruna. Jadi kami punya Karang Taruna itu anggotanya sekitar 60-an dan kemudian juga hampir separuh itu melek digital begitu, hampir separuhnya sehingga kemudian kami create sedemikian rupa sehingga teman-teman ini walaupun ada yang pekerjaannya jadi guru, ada yang pekerjaannya di dunia pertanian juga, ada yang kemudian pekerjaannya di lembaga-lembaga swasta yang lain, pabrik-pabrik atau perusahaan, tetapi kemudian mereka semuanya sepakat untuk bagaimana kemudian menjadi proyek pengembangan daripada smart digital ini. Makanya banyak muncul, kalau Kak Manudi mungkin sudah tahu, tapi mungkin yang lain. Beberapa produk yang akhirnya kita munculkan itu adalah kita kerjasamakan dengan teman-teman Karang Taruna Desa, itu kita pemberian modal usaha dalam rangka anak-anak muda kita ini punya kegiatan dalam tanda kutip sambenan untuk ternak ikan. Namanya kalau di kami itu Mina Ampuh. Mina Ampuh itu Mina itu kecenderungannya kan maknanya adalah ikan dan kemudian ampuh ini ada kepanjangannya anak muda punya usaha. Nah, terkait dengan Mina Ampuh ini nih satu periode harus kami selesaikan dulu karena memang nanti di periode apa namanya RKPDes yang selanjutnya mungkin nanti akan kita bicarakan karena familiarnya sekarang tidak ikan, familiarnya kan kalau nggak kambing kemudian ayam petelur begitu. Ini kan yang baru familiar itu mungkin nanti ampuhnya anak muda punya usahanya tidak mina lagi, mungkin nanti ayam ampuh gitu atau apalah nanti kita create ke teman-teman dulu. Tapi yang sudah kita kembangkan hari ini sudah ada kurang lebih sekitar 30 anak muda kita yang punya kolam terpal biovlog. Jadi kalau yang di beberapa sudah beredar viral terkait dengan kolam-kolam yang terbuat dari terpal itu, biovlog itu, tergantung kalau kotak ya kotak, kalau yang pas lingkaran diameter berapa kita sesuaikan, tapi rata-rata yang kita berikan ke anak muda kita ini sekitar diameternya 3, kita beri kolam, kita beri pakan, kita beri bibit untuk di awal, untuk yang selanjutnya mohon dikelola dengan sebaik mungkin dan dikembangkan sehingga sudah ada 30 itu maknanya adalah 30 anak muda yang ada di masing-masing RT di lingkungan Desa Wonorejo. Jadi satu RT sudah ada satu anak muda yang kita berikan modal untuk biovlog atau anak muda punya usaha terkait dengan ternak ikan ini. Ternyata pilihannya dulu awal-awal ada yang pengen ikan nila, ini kalau akhir-akhir ini ada yang pengen ikan gurame, ada yang pengen ikan lele ya. Yang kemudian
setiap masing-masing RW itu kita jadikan satu kelompok. Kita ada 6 RW, ada 31 RT, maka masing-masing RW ini menjadi satu kelompok yang nanti dikembangkan masing-masing kelompok ini. Nah, ini salah satu juga programnya. Ya, kemudian berkesinambungan dengan program Desa Cerdas, itu alhamdulillah sekali lagi kami kerjasama dengan UNS, FMIPA khususnya itu pembuatan alat pakan otomatis. Sehingga tadi ada beberapa yang sudah kerja di pabrik, sudah jadi guru, itu ketika siang itu pemberian makan itu sudah otomatis nanti memberikan makan kepada ternak-ternak ikan-ikan yang dikelola. Itu salah satu apa namanya keberlanjutan bagaimana kemudian kita melanjutkan program Smart Village-nya. Ya, yang terakhir tadi seperti yang sudah kami spillkan di depan bahwa kami kerjasama dengan UNS kembali dan kemudian nanti akan kita coba kembangkan untuk pembuatan alat pengusir hama pertanian ini tadi. Nah, nanti kita uji cobakan di Desa Wonorejo. Mungkin barangkali coba kita akan laksanakan ini musim mungkin di lingkungan kami ini baru masa tandur. Nanti kita pasang, kemudian sekaligus kami review nanti selama kurang lebih 4 bulan ke depan sampai nanti musim panen. Kira-kira dengan alat ini itu apakah memang ada perbedaan ketika sebelumnya belum ada alat dan hari ini sudah ada alat. Sehingga kalau nanti sudah ada perbedaan, tentu kami akan anggarkan kembali di dana desa di tahun 2026 tentunya. Kalau tahun ini kan tidak memungkinkan, di tahun 2026 nanti kita siap-siap untuk menganggarkan dana desa kita sebagian untuk perluasan pembuatan alat ini. Nah, bisa jadi nanti akan kita kerjasamakan dengan BUMDes. Kalau memang nanti ada permintaan dari desa yang lain, kita sepakat bahwa dengan UNS tentunya, dengan FMIPA, nanti kalau mau beli alat ini, nanti yang memproduksi FMIPA, kerjasamanya dengan BUMDes kita, nanti yang jual adalah BUMDes kita. Sehingga mungkin sebagian daripada alat yang nanti kita jual ke desa yang lain, ke wilayah yang lain, nanti menggunakan nama BUMDes kita alat ini begitu, walaupun yang produksi dari teman-teman UNS, sehingga nanti BUMDes kita kan tentu bisa jualan alat untuk support pengusir hama begitu. Ini yang terupdate ini Pak Panudi. Ini. Ya, 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 terima kasih Pak Kades. Ini konsep-konsep keberlanjutannya tadi sudah disampaikan kaitannya dengan Smart Village oleh Pak Kades Ayis, termasuk inovasi-inovasinya dan kerjasamanya. Saya kira luar biasa. Ini sebelum nanti Cak Itong dipersilakan. Halo Cak Itong, Ya, penting, penting. monggo Cak Itong. Halo Cak Itong. Oke, ya. Oke, saya kira juga yang menarik. Ini kami juga eh, kelebihan di Desa Wonorejo yang tadi juga kaitannya dengan anti korupsi. Ini saya juga ingin tahu, mengulik kaitannya dengan pelayanan berbagai macam, entah itu surat menyurat, entah itu urusan apa. Saya juga ingin tahu itu eh, terkait dengan itu. Kira-kira seperti apa Kades Aziz kaitannya dengan pelayanan-pelayanan kaitannya dan ini terkait dengan desa anti korupsi. Monggo Pak. Oke, baik Pak Panudi. Jadi nyuwun pangapunten sebelum kami ke pelayanan. Jadi kami ini kenapa kemudian menjadi asbab ditunjuknya oleh kabupaten untuk mewakili kabupaten terkait dengan desa anti korupsi bahwa ya kami bersyukur tapi memang ini mungkin tidak bisa di compare dengan teman-teman yang lain. Viralnya kami terkait pada tahun 2019 yang akhirnya kami menjadi desa yang bersih terkait dengan pemilihan kepala desanya. Jadi kami memang
mohon maaf ya, tidak bermaksud untuk apa istilahnya membandingkan dengan desa yang lain yang kira-kira pada umumnya mungkin masih menggunakan money politik begitu. Tetapi di kami secara pribadi, kami memang jadi kepala desa kemarin kan no money politik begitu. Jadi tidak menggunakan uang. Kenal viralnya kan memang langsung mendapatkan piagam penghargaan dari Bawaslu pada waktu itu karena ya Mas Lurah Wonorejo yang baru, Mas Ayus itu ya karena memang jadi kepala desa tidak menggunakan uang, jadi dikasih penghargaan oleh Bawaslu menjadi Lurah Bersih begitu pada waktu itu menjadi desa no money politik begitu. Sehingga dari itu semangat kami kan tentu kami pengen menjadikan desa kami ini menjadi desa anti korupsi pastinya begitu. Karena buat kami, pemikiran kami sebagai kepala desa mengelola dana yang mengalir di desa ini bagi kami adalah sebuah harga diri begitu. Jadi label desa anti korupsi itu istilahnya harga diri kepala desa kan begitu. Kalau kepala desa atau perangkat kok sudah cacat terkait dengan pengelolaan keuangan, anggaran keuangan, nah ini nanti beban politisnya, beban mentalnya, beban kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa itu kan tentu sangat kecil. Sehingga bagi kami ini adalah harga diri yang harus kami pertahankan. Dan Alhamdulillah, Gayung Bersambut 2024 kami ditunjuk untuk menjadi PL Project Paluasan Desa Anti Korupsi dan kemudian 3 tahun kami diaudit oleh KPK, BPK dari provinsi dan inspektorat dari provinsi dan dengan beberapa inovasi-inovasi yang kami jalankan termasuk daripada tadi pemberian pelayanan yang transparan, akuntabel, dan juga kemudian sekali lagi no money politik, tidak ada omplong, tidak ada kita kok minta dana, minta biaya, tanda tangan berapa harganya itu tidak ada sama sekali. Alhamdulillah bisa dirasakan oleh masyarakat kita sehingga ternyata inovasi-inovasi yang kami buat itu mampu menjadikan nilai kami tinggi, bahkan kami dinobatkan sebagai desa anti korupsi terbaik se-Jawa Tengah pada tahun 2024. Itu Pak Panduti, kira-kira sebagai gambaran desa anti korupsi kita. Ya, Nah, ini ini ada pertanyaan ini, betul, betul. termasuk buat surat tanah ya Pak Kades. Iya, betul. Jadi mohon maaf kami sampaikan, tapi mohon maaf untuk tidak dibandingkan dengan kepala desa yang lain. Sejak awal visi misi kami adalah tanda tangan kami dalam bentuk apapun gratis. Termasuk surat tanah, iya. Termasuk pembuatan SKW, surat keterangan waris, iya. Semuanya tanda tangan saya gratis. Bisa dicek kepada masyarakat kita yang hari ini justru berbondong-bondong menitipkan untuk penyelesaian surat tanah. Ada yang pecah turun waris, ada yang balik nama. Itu kemudian kami akhirnya kerjasama dengan beberapa notaris karena pokoknya titip Pak Lurah wae, mumpung Pak Lurah amanah begitu dalam tanda kutip nggih, warga kami bicara seperti itu. Titip Pak Lurah wae ben diurusi Pak Lurah begitu dalam tanda kutip karena kami memang tidak memungut biaya sepersen pun sehingga kami kerjasama dengan notaris, hubungannya dengan penyelesaian-penyelesaian terkait dengan surat tanah semuanya bagi kami gratis. Bahkan ada yang warga dulu ada proyek turun waris untuk penyelesaian surat tanah ke notaris, semuanya diuruskan notaris termasuk pembuatan SKW. Nah, notaris ini datang ke kami karena belum kerjasama dengan kami, tidak kerjasama dengan kami, datang ke kami minta tanda tangan untuk SKW itu sudah disiapi amplop tebel itu dan dikasihkan saya. Tapi sekali lagi karena itu komitmen kami sampaikan bahwa kami menolak mohon untuk dikembalikan ke warga kami karena warga kami adalah tanggung jawab kami dan itu menjadi program bagi kami, visi misi bagi kami tidak menerima dalam bentuk apapun terkait dengan eh, apa namanya proses-proses surat tanah. Dan akhirnya
setelah dikembalikan ini biaya pembuatan SKW setelah keterangan waris gratis Pak Lurahmu ini dikembalikan ke warga, warganya akhirnya nemui kami gitu nggih. Alhamdulillah mengucapkan terima kasih dan lain sebagainya. Ternyata ya masih ada ya ternyata yang kayak gini ya insya Allah ada lah begitu dan insya Allah ini menjadi proyek-proyek kenapa kami harus komitmen betul untuk terkait dengan desa kita ini menjadi desa anti korupsi. Ngaten Pak Manut. Iya, ya luar biasa ini. Ini saya terus terang respect ini salah satunya yang desa anti korupsi itu karena saya lihat sendiri itu. Ketika ya saya tuh ketika ke desa itu ya santai wis dengan siapapun itu santai termasuk di desa Wonorejo hingga kan tahu persis itu kaitannya dengan itu. Ya, ya silahkan rekan-rekan untuk eh, yang mau menanggapi. Oh, Cak Itong, monggo Cak Itong sebelum ada rekan-rekan, monggo Cak Itong. Oke, terima kasih Mas Panuti. Wah, sugeng bertemu Pak Kades, Nih, Pak Yusuf Aziz. Wah, ini luar biasa dari pertemuan hari ini dengan topik dinamika Desa Wonorejo sebagai desa cerdas dan anti korupsi ya. Wah, ini sesuatu hal yang membuat kita bangga, kita bisa kemudian belajar banyak dari Wonorejo karena begini Mas Panuti, Pak Dikoco serta Pak Yusuf, eh, program ngobrol desa ini kan salah satunya kan apa hal yang dilakukan adalah mengabarkan kebaikan begitu ya. Dan hari ini kita mendapatkan materi tentang kabar kebaikan. Kabar itu ada dua hal ya, kalau yang saya tangkap tadi adalah pertama smartnya, smart, yang kedua anti korupsi. Memang kedua-duanya tidak bisa dipisahkan, Mas Panduti. Untuk menuju anti korupsi itu memang butuh cerdas. Kalau tidak cerdas, maka akan sulit menemukan eh, tetenger gitu ya, atau penanda bagaimana kemudian menjadikan satu kawasan dengan leadership yang kuat, tentu saja kawasan ini bisa kemudian menjadi anti korupsi. Tetapi smart itu tidak cukup untuk kemudian mendorong anti korupsi, karena yang smart banyak begitu ya, tetapi yang anti korupsi ini yang sedikit. Sehingga berbicara tentang smart gitu ya, smart cerdas begitu. Ini eh, ya sesuatu hal yang kemudian eh, apa perlu dipadu padankan dengan komitmen gitu ya, dengan komitmen. Komitmen itu kalau muncul pada tingkat leadership, maka komitmen itu bisa kemudian terimplementasi dengan kebijakan-kebijakan yang eh, pro rakyat gitu ya. Salah satunya juga pro anti korupsi. Nah, berbicara anti korupsi ini kan kalau dalam konteks kekinian masih sangat masih sangat eh, jarang sekali kemudian menjadi pembahasan yang serius begitu ya, menjadi pembahasan yang serius dan terus berkesinambungan, karena berbicara tentang kekuasaan tahta itu selalu kita diberi warisan yang sangat membebani para para pemimpin-pemimpin pasca zaman sejarah begitu ya. Nah, ini tahta, harta, wanita begitu ya. Nah, ini satu ada gium lama yang kemudian benar-benar membebani, tetapi kemudian eh, kalau filosofi itu menjadi bagian penting dari proses penguatan civil society, atau kemudian penting bagi penguatan keberdayaan masyarakat, maka saya pikir tahta, harta dan wanita tadi itu menjadi bagian dari menjadi bagian dari filter ya, filter, sehingga
ketika kita memiliki pemimpin, maka pemimpin tersebut ya harus dikontrol, lalu kemudian mau dievaluasi dan sebagainya. Nah, ini pentingnya butuh pemimpin yang smart, karena pemimpin yang smart itu kan nanti akan memunculkan warga desa yang smart. Ketika bertemu kedua sosok, yaitu pemimpin dan masyarakat yang smart, maka upaya untuk mendorong desa menjadi desa anti korupsi ini menjadi sangat mudah sekali dibandingkan dengan yang smart masyarakatnya, begitu ya. Lalu leadershipnya sulit diajak smart, ini kan juga menjadi kendala dalam upaya kemudian mewujudkan desa anti korupsi, begitu ya. Nah, sehingga pertemuan kita hari ini bertemu dua kutub yang saling kemudian memperkuat upaya kecerdasan itu bisa kemudian dipergunakan untuk semakin meningkatkan komitmen anti korupsi. Karena ada juga begini, Mas Panuti dan Pak Aziz serta Pak Deko serta semuanya teman-teman. eh, Kalau ada guyonan begini, ini polisi yang belajar pada maling atau maling yang belajar pada polisi ini, karena ilmu mencuri semakin berkembang terus, begitu ya. Nah, ini sehingga butuh leadership yang kuat, yang pintar untuk mewujudkan desa anti korupsi. Mungkin itu dulu Mas Panuti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh iya, ya luar biasa ini. Ini komentarnya Cak Itang itu mengingatkan bahwa leader itu eh, sangat-sangat eh, pengaruhnya sangat-sangat strategis dan sangat-sangat vital itu. Ini memang dan saya juga baru ketemu ketika ini yang kayak tadi pertanyaan dari rekan dari Pak Irfan tadi ini. Yang kalau kaitannya dengan surat menyurat tanah itu, apalagi waris atau yang lain, apalagi ini gratis tesis dalam konteks katakanlah di desanya pokoknya, di desanya tidak ada ini. Ya saya waktu itu ya cuma tapi terus saya wah ini luar biasa ini nggak main-main ini bisa dicontoh desa-desa lain ini saya akui luar biasa dan karena kami sendiri ketika di wilayah kami pun di wilayah masih wilayah desa kami atau tempat tinggal kami itu kalau apalah atau mungkin tempat tinggal saya punya warisan itu wah, luar biasa mahalnya itu. Ya ini luar biasa. Ya, eh, rekan-rekan silahkan untuk raise hand. Ini tadi Pak Dikoco sama Caitong udah memberikan komentar. Rekan-rekan silahkan raise hand ketika ada hal yang ditanggapi, yang ditanyakan tadi disampaikan Mas Irwan itu memang Desa Wonorejo ini desa tidak ada hutan memang. Kalau yang ada perkebunan kan Desa Polokarto, Rejosari ya. Tapi ini desa ini semi-semi kota tapi pertaniannya sebenarnya bagus gitu loh. Makanya tadi istilahnya orang Jawa itu ya nun sewu ini bengkok. Kalau dulu itu bengkok atau tanah kas desa itu saya akui loh gitu. Biasanya kalau ini mohon maaf ini. Biasanya kalau desa-desa yang tanah bengkoknya, tanah kasdesnya, loh itu. Biasanya kalau ketika pilkades itu biasanya nun sewu bermainnya itu cukong-cukong itu luar biasa. Lah ini saya juga anu, karena saya juga sering diskusi sama beliau-beliau ketika diskusinya berbagai macam. Ini juga ya. Ya, ini juga monggo rekan-rekan sebelum silahkan resen. Kemudian dari Mas Arief ini dari Nguter ini. Kaitannya dengan tadi alat-alat pengusir hama tadi, sebab jauh kaitannya dampak atau efek resonansinya pada manusia. Walaupun walaupun katakanlah mungkin Pak Ayis belum tapi monggo. Kira-kira seperti apa ini Pak Ayis? Sambil silakan rekan-rekan untuk resen. Ini kebetulan eh, eh, ketemu kades muda, visioner, dan nanti bisa kita kulik lagi. Eh, Monggo Pak Kades itu pertanyaan dari Mas Arief dari Nguter itu. Nggih. Matur nuwun terkait dengan alat pengusir hama ini, nyun pangapunten karena kami baru pekan-pekan depan, ini baru serah terima kemarin, dan pekan-pekan depan nunggu teman-teman KKN dari UNS untuk
datang ke desa kami untuk memasang alat ini. Kalau ditanya dampaknya khususnya terhadap manusia seperti apa, tentu kami belum bisa menjawab secara detail. Walaupun kemarin sudah diuji coba pada waktu serah terima itu memang ada beberapa volume yang ketika nanti untuk mengusir apa namanya burung pipit, volumenya seperti ini. Kalau untuk mengusir tikus, volumenya seperti ini. Jadi manusia ini kan tentu resonansinya kan berbeda dengan apa namanya hewan, ya, ada resonansi sendiri. Sehingga kemarin tidak sempat diuji coba terkait dengan itu, tetapi hanya diuji coba terkait dengan pengusiran hama tadi, begitu. Sehingga kami belum bisa bicara banyak, nyun pangapunten, terkait dengan seberapa dampak nanti terhadap manusia. Tapi secara singkat bahwa dosen dari FMIPA ini menyampaikan tentu ketika nanti ini dibunyikan, itu kan para petani tentu tidak di wilayah, ya, tidak berada di posisi persawahan, artinya ditinggal begitu. Nah, kemudian nanti ketika beberapa jam atau beberapa saat kemudian, maka ini dimatikan pun juga bisa. Nah, untuk alat ini, alhamdulillah sudah dibekali dengan metode dua. Jadi yang satu pakai listrik, yang satu pakai cahaya matahari. Jadi dua-duanya bisa digunakan. Ini kenapa? Karena kalau pas musim panas tentu kan pakai cahaya matahari bisa, tapi kalau pas musim hujan tentu nanti pakai listrik karena cahaya matahari sangat minim, sehingga kalau hanya jaga ke cahaya matahari saja nanti kan hanya bisa nyala kira-kira beberapa menit saja nanti sudah mati begitu alatnya ini karena cahayanya yang terserap tidak banyak. Sekali lagi kalau terkait dengan efek atau dampak kepada manusia kami belum bisa banyak menjelaskan, tapi insya Allah sih seperti yang kemarin di pembukaan setelah terima ini beliau sampaikan, dosen UNS sampaikan itu tidak terlalu begitu berdampak terhadap manusia karena resonansinya kan tentu berbeda gitu. Ngaten Pak Wanuti. Oke, begitu Mas Harip. Ya, insya Allah nanti kami kemarin juga sudah ngomong-ngomong karena kebetulan dosen MIPA-nya itu juga warga Desa Wonorejo. Ya, mungkin nanti kemarin sebenarnya akan kami angkat, tapi saya paham juga kalau ini yang ini pasnya adalah tadi dari dosen MIPA tadi. Mungkin suatu saat kita agendakan di ruang ini, Oke, tapi kita ya. mengundang dari beliaunya yang menciptakan itu biar nanti lebih 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 detail, lebih konkret karena ya ini sudah ada yang resen yaitu Mas Iskandar Kurdo. eh, Monggo nanti open mic dan diperkenalkan dari eh, daerah mana. Monggo Pak Iskandar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. untuk warga RPDN semua pagi ini. Selamat Pak Dekoco, Mas Panuti, Pak Itong. Yang telah pagi ini kita semua membahas tentang masalah anti korupsi dan desa smart digital ini tadi. Saya sebetulnya sangat tertarik untuk belajar bagaimana mengatasi sebuah desa itu supaya benar-benar anti korupsi. Karena selama pendampingan saya ber-32 tahun dalam pendampingan desa ini, masalah korupsi dari desa itu wah, ternyata maksudnya banyak sekali celahnya. Maksudnya banyak sekali celahnya bagaimana desa ini bisa mengatasi. Saya ingin belajar dari Pak Kades ini kira-kira gimana caranya. Mengingat bahwa sumber pendanaan di desa itu kan banyak. Ada dana desa yang mungkin dibicarakan saat ini, juga ada ADD. Jadi yang 20% itu mereka memang dibuatkan untuk birokrasi, untuk mengatasi semuanya. Di situ ada pokir-pokir dewan juga. Di samping itu juga ada PAD desa, ada sumber pendapatan lain dari desa yang tidak bisa disampaikan juga oleh desa. Nah, mengingat bahwa sebetulnya di desa sendiri itu kebutuhannya kan juga banyak. Kadangkala tiba-tiba misalkan ada kejaksaan yang turun
ke desa jaga desa, misalkan program jaga desa kalau di Jawa Timur. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Iskandar Purdawismono, selaku pendamping desa Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Nah, mengingat sumber-sumber pendapatan yang banyak itu sebetulnya sisi dari celah-celah desa untuk korupsi itu ternyata ya begitu banyak juga. Kadang-kala wadesnya kau kenceng, tapi di bawah itu alirannya di masing-masing pelaksana itu juga nggak sesuai dengan apa yang disampaikan. Kalau desa saja mungkin semua untuk dana desanya bisa dikontrol melalui RPJM dan turunannya yang ke bawah sampai pelaksana tahunannya. Tapi di luar itu kan masih ada dana desa, terus ada ADD, ada pokir, ada sumber pendapatan lain dari PAD. PAD itu nggak begitu. Ada desa yang PAD-nya sedikit, tapi juga ada desa yang PAD-nya sebetulnya besar sekali. Seperti kita lihat kalau saya dulu mendampingi Kabupaten Malang itu desa-desa di selatan Malang itu kelihatan biasa, ternyata PAD-nya itu untuk masing-masing pahamong itu luar biasa. Karena apa? Masing-masing lahannya mereka itu ditanami tebu yang sewanya itu setahun bisa sampai ratusan juta. Nah, seperti di situ. Nah, terkait mengelola sumber-sumber pendapatan supaya bebas daripada yang namanya korupsi itu kan artinya dia mengambil yang bukan haknya. Berarti seluruhnya itu harus berjalan sesuai dengan apa yang menerima dan haknya. Mungkin saya bisa belajar dari Pak Kades kira-kira gimana caranya. Supaya kita bisa menerapkan dari sumber pendanaan yang banyak itu agar tidak terjadi maksudnya kebocoran-kebocoran sehingga apa yang masuk itu sesuai dengan apa yang keluar. Jadi uang masuk sama dengan uang keluar dan semuanya terrealisasi bagi kepentingan masyarakat. Mengingat bahwa istilahnya apa ya, tarian-tarian dari luar itu di desa juga banyak sekali. Tidak hanya dari yang resmi, yang tidak resmi pun kadang-kala ada wartawan-wartawan broadcast itu kalau mereka keliling, mereka cari programnya, duitnya kadang ya perlu dipikirkan. Samping itu ya tarian-tarian dari dinas tentang masalah apa itu juga bagaimana mengerem masalah-masalah ini. Mungkin itu yang ingin saya ketahui dari Pak Kades, kira-kira gimana cara menghadapi. Kurang lebihnya mungkin begitu. Saya mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan ataupun ada salahnya. Akhirul saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Iskandar ini dari Jawa Timur ini yang jelas ya, dari Jawa Timur. Silahkan ini Pak Kades ini. Ini saya kira menohok juga ini kaitannya dengan tadi. Monggo kira-kira triknya seperti apa di Desa Wonorejo, mulai dari tingkat grassroots yang di tingkat mungkin kelompok, tingkat TPK, tingkat yang lain-lain. Monggo kira-kira Pak Kades. Baik, terima kasih. Jadi kami ketika berkomitmen sejak awal, karena urusan desa anti korupsi ini yang menjadi proyek awal komitmen apakah bisa tercipta di desa atau tidak itu ya kepala desanya terlebih dahulu begitu. Maka hadirnya kami sebagai orang yang insya Allah berkomitmen dalam rangka memberantas korupsi, berkomitmen menjadikan desa ini menjadi desa anti korupsi, maka tentu kami tidak mampu untuk sendirian. Faktor internal dan eksternalnya harus kita bangun bersama-sama. Kami mengajak kepada perangkat-perangkat kami. Apakah kemudian perangkat kami semuanya bersih? Oh, tentu sejarah mengatakan bahwa dulu juga warga kami ini banyak yang tahu info-info terkait dengan perangkatnya bagaimana kan begitu. Apakah kasus-kasus korupsi sebelumnya tidak ada? Oh, tentu satu dua kan ada. Sepele mungkin terkait dengan PBB yang tidak dibayarkan dan lain sebagainya. Ini kan banyak seperti ini. Nah, ketika kami bangun dari internal mentok dan kemudian juga banyak persoalan-persoalan yang tidak selesai, maka kami membangun secara eksternal juga kepada masyarakat di lingkungan Desa Wonorejo. Kami selalu dalam setiap pertemuan mengajak kepada warga kami, pengen enggak sih warga kita itu bersih,
pengen nggak sih warga kita ini em, trustnya kepada pemerintahan desa jadi lebih tinggi? Pengen nggak sih kita menjalankan kepemerintahan ini tanpa adanya korupsi? Maka teman-teman itu kita ajak untuk menyadarkan masyarakat kita. Sehingga ketika masyarakat sadar tentang pentingnya menjadikan desa kita menjadi desa anti korupsi, maka akhirnya teman-teman, mohon maaf, perangkat satu dua yang masih dalam tanda kutip nakal, ini malu dengan sendirinya. Wong Pak Kades wae tanda tangan 4 tahun jalur duit istilahnya gitu. Pak Kades saja tanda tangan apapun tidak pernah minta uang kok. Pak Kades saja selalu bicara bilang masalah anti korupsi. Masa buat KTP kok minta dana sekian misalnya. Masa diminta bantu untuk bayarkan kok PBB 2 tahun tidak dibayarkan. Ini kan akhirnya kan perangkat juga tersandera dengan visi misi kami yang kemudian mengajak masyarakat yang lebih luas sehingga pengawasan dari masyarakat terhadap kita di pemerintahan itu semakin tinggi. Maka di situ awal kemudian kami bagaimana kemudian dengan teman-teman perangkat ini untuk menjalankan daripada amanah pengelola daripada dana-dana yang mengalir masuk ke desa ini lebih teliti lagi, lebih amanah lagi. Maka ketika tadi disampaikan oleh beliau Pak Iskandar, jadi bagaimana menangani daripada anggaran-anggaran non budgeter? Bapak, jadi kami sampaikan setiap tahun itu tidak kurang dari minim lah sekitar ya 15, 20, bahkan sesekali itu di tahun berapa ya, tahun 2 tahun yang lalu kami nalangi dana desa itu sampai 50-an juta, Pak. Betul itu. Jadi untuk apa ya? Untuk anggaran-anggaran non budgeter itu, untuk anggaran-anggaran yang memang di luar daripada yang sudah harus kita laksanakan pada anggaran tahun ini begitu. Jadi ya kalau kita memang mohon maaf dalam tanda kutip tidak memiliki anggaran untuk kita keluarkan dalam rangka pelaksanaan daripada yang sudah kita rencanakan di awal, ya jangan main-main dengan anggaran itu. Ya, kalau kami begitu. Jadi ya anggaran-anggaran iuran untuk Agustusan, terus kemudian juga kadang-kadang ada LSM satu dua yang ke sini, walaupun sekarang LSM 2 tahun terakhir ini malu sendiri kalau ke Desa Wonorejo. Pak, saya sampaikan untuk apa toh Pak kayak gini. Saya ceramai saja. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak berani ke sini, wong jelas terpampang nyata bahwa Desa Wonorejo menjadi desa anti korupsi. Yang mau dipermasalahkan apa? Biasanya kan LSM itu desa itu kan karena kepala desanya atau perangkatnya kan takut kalau nanti pembangunannya dimasalahkan, dana desanya dimasalahkan karena ada tindak pidana korupsinya kan begitu. Akhirnya takut ke sini minta berapa pun ya saya dikasih. Cuman kalau saya enggak, saya malah tak beranikan diri untuk menyampaikan, loh Pak, desa saya itu desa anti korupsi terbaik se-Jawa Tengah loh. Mau ngapa? Jadi kan mau membuat permasalahan apa di desa? Ya kalau mohon maaf ya LSM-LSM yang sifatnya mungkin LSM dari difabel, LSM yang memang cetol untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan bagi sembako ya saya support itu sedekah bagi saya untuk mereka. Tapi kalau LSM-LSM yang mohon maaf dalam tanda kutip untuk memeras desa, nah justru kita tantang begitu. Wong saya foto aja, saya ajak foto aja nggak berani juga begitu. Karena juga kita pede, kita los dalam rangka menyampaikan, kita los dalam rangka kemudian juga memberikan penolakan-penolakan permintaan terhadap LSM ketika memang kita betul-betul melaksanakan sesuai dengan tupoksi yang ada gitu. Maka kurang lebih itu sebagai gambaran sehingga terciptalah Desa Wonorejo ini menjadi insya Allah desa anti korupsi lah begitu. Ngaten Pak Panudi. Iya. Gitu, Mas Iskandar Kudo itu yang tips-tipsnya eh, yang disampaikan Pak Kades Aziz dari Desa Wonorejo Purwokarto ya terkait dengan ya saya paham juga itu menghadapi berbagai macam di tingkat desa itu pasti luar biasa harus ya tadi karena punya komitmen dan terpampang dan tadi sudah sampaikan juga desanya itu juga warganya juga sudah diajak untuk kritis kritis membangun ya
ya tadi antar stakeholder juga dirangkul itu saya kira ya tadi dengan istilahnya tauladan contoh kepala desanya nggak neko-neko tegas ya insya Allah mudah-mudahan ke bawahnya juga tadi kan setiap saya yakin Pak Kades ini setiap ada pertemuan RT Pak Selapanan atau tiap apa pasti dia muter. Saya yakin itu pasti muter karena untuk di samping di samping mungkin secara tadi platform digital tadi sudah jalan, tapi di desa itu kan pasti ada kebiasaan, kesepakatan pertemuan RT-nan atau selapan dino sekali atau apa itu kan biasanya ada. Itu saya kira juga juga menjadikan katakanlah tadi eh, lewat sosialisasi dari ke RT RT kemudian komitmennya juga dipampang di situ itu apa kemarin tuh wah maklumat atau apa itu maklumat itu di depannya kan ada maklumat kemarin saya nggak begitu apa tapi apalnya adalah maklumat apa gitu. Dan itu saya kira luar biasa ya silahkan rekan-rekan yang pengen mengulik kaitannya dengan wah ini Pak Eko Setiawan. Dipersilakan Mas Eko Setiawan. Open mic, Mas. Monggo Pak Eko masih unmute itu. Oke, ampun. Nggih, Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak Panuti dan Pak Kades. Mohon maaf ini tadi masih ke-mute ternyata belum terdengar. Apakah suara saya terdengar Pak Panuti? Oh, sangat jelas. Iya, terima kasih. Mungkin saya Pak Kades tadi terkait dengan tema hari ini cukup menarik ya. Jadi apa namanya? Ini untuk menjawab beberapa apa istilahnya persepsi yang dibangun baik melalui media dan lain sebagainya. Jadi pertama kami mengucapkan apresiasi pada Pak Kades yang sudah mendeklar desanya sebagai desa anti korupsi dan apresiasi juga atas apresiasi atau penghargaan dari pemerintah terkait dengan apa namanya ya ini sebagai pengakuan ataupun legitimasi dari pihak eksternal terkait dengan desa anti korupsi. Nah, ini tadi juga diceritakan banyak hal nih, terkait dengan pengalaman-pengalaman di desa selama ini yang mungkin fenomena adanya apa ya pihak eksternal ya sebagai sebenarnya kalau kita bisa melihat kalau mungkin ada oknum-oknum LSM ataupun mungkin ada oknum-oknum wartawan botrek gitu ya mungkin atau apa istilahnya yang kalau sering kita dengar di lapangan gitu ya karena ini karena saya juga punya pengalaman sebenarnya Pak baik itu di jurnalistik maupun di apa namanya di lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya seperti itu tapi mungkin bukan yang seperti yang disebutkan tadi seperti itu ya Pak ya. Jadi memang semangatnya memang kalau di media ya 5W1 hanya harus ini, tapi bukan yang botrek yang karena apa namanya dengan yang berkantor di TAS dan lain sebagainya seperti itu ya. Yang sebenarnya itu sebagai di desa itu sangat menggelisahkan seperti itu. Jadi kalau kita hadir dulu memang hadir bawa program, bawa apa namanya, kita membawa program, kita membawa anggaran juga seperti itu dan visinya jelas itu. Jadi kalau yang botrek-botrek itu saya setuju dilawan saja Pak. Kembali ke desa anti korupsi ini sebagai gerakan bersama saya pikir harapannya memang semua desa ke depan memang mendeklarasikan desa anti korupsi ya karena apapun itu karena penyelenggaraan pemerintah ini perlu didukung dengan good governance seperti itu ya jadi pemerintahan yang bersih dan akuntabel seperti itu jadi karena kita menggunakan
anggaran dari negara, harapannya ini juga sesuai dengan tepat sasaran pada masyarakat dan intinya ketika pemimpinnya jujur, pasti pemerintahannya juga akan legitimasi dari masyarakat maupun dari ini pasti akan tercapai seperti itu ya. Dan tentunya eh, ketika anggaran ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, pastinya rakyatnya juga akan jadi makmur seperti itu. Pembangunan akan tercapai, visi misi pemerintah juga akan tercapai, dan tentunya pemilihan juga akan masuk di momentum apa namanya ya, mungkin politik pemilihan pilkades, nggak usah pakai lain-lain, pasti dengan legitimasi yang dicapai seperti itu, masyarakat akan memilih kembali seperti itu. Saya pikir ini Pak, apa istilahnya ke depan terkait dengan di desa, ada nggak istilahnya langkah-langkah selain beberapa kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan template-templatenya yang desa anti korupsi seperti itu ya, mungkin ada inisiasi dari pemerintah desa untuk membuat apa ya istilahnya penilaian persepsi itu dari masyarakat, entah itu kuesioner mungkin dibagi ke masyarakat itu untuk mengukur indeks persepsi anti korupsi seperti itu di tingkat desa itu, yang dilakukan secara berkala seperti itu Pak. Ini untuk mengukur ya kayak survei penilaian integritas seperti itu nggih. Yang tentunya ini juga bisa menjadi alat ukur di tingkat desa yang alangkah baiknya siapapun nanti kepala desanya dan lain sebagainya ini bisa tersistem di tingkat desa itu. Jadi ada penilaian indeks persepsi anti korupsi di tingkat desa yang dilakukan inisiasi dari pemerintah desa seperti itu. Nah, ini untuk mengukur selain integritas juga ini mengukur apa namanya ya, mengukur legitimasi dari masyarakat sendiri terkait dengan penilaian masyarakat terhadap pemerintah di desa. Mungkin begitu Pak Kades Wonorejo dan juga Pak Panudi. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan Pak Aziz ditanggapi. Jadi terkait dengan penilaian dari masyarakat, kuesioner atau apa begitu nggih. Ya dulu ketika kami kemudian ditetapkan dari kabupaten untuk mengikuti kegiatan desa anti korupsi tingkat Jawa Tengah ini, ya kami ada kuesionernya. Kami masukkan ke dalam web kami, Wonorejo ID. Nanti bisa dibuka di sana. Jadi semua apa namanya yang diminta secara data oleh KPK, BPK, Inspektorat Jawa Tengah itu semuanya ada di sana, termasuk daripada kuesioner-kuesioner, indikator-indikator apa saja yang memang harus kita wujudkan begitu di Desa Wonorejo. Apalagi terkait dengan eh, perspektif masyarakat atau penilaian masyarakat terhadap kinerja kepala desa dan perangkat di desa begitu. Kalau karena ini baru 2024 kemarin dan pada awal 2025 kemudian hasilnya baru turun dan kita mendapat nilai dari angka 100 kita 98,5 dinobatkan sebagai desa anti korupsi terbaik se-Jawa Tengah. Ya kalau pasca itu kita belum pembagian kuesioner kembali. Mungkin harapannya nanti warga kita karena sudah banyak juga yang melek digital ya harapannya nanti ketika memberikan kuesioner itu tinggal klik Wonorejo ID aja nanti bisa disampaikan untuk penilaian-penilaiannya di sana. Atau biasanya nanti hal ini akan diwakili oleh Pak RT kita difasilitasi oleh BPD ketika Musdes gitu. Jadi nanti secara lembar-lembar tertulis akan kita bagikan kepada Pak RT. Kemudian nanti di satu sisi mungkin perwakilan daripada RT tidak semua warga, nggih. Artinya tokoh-tokoh saja yang kira-kira
memang dikenal dan mewakili suara masyarakat di lingkungan RT itu, nanti bisa kita berikan kuesioner-kuesioner terkait dengan penilaian-penilaian kepada desa kita begitu. Sementara mungkin seperti itu, Pak Manuti. Oke, ya, terima kasih Pak Kades Aziz. Ini luar biasa pagi hari ini dan kita waktunya sudah hampir 1,5 jam. Kami beri kesempatan Cak Itong, Pak Dekoco untuk closing statement dan yang terakhir nanti Pak Kades Aziz. Dipersilahkan Cak Itong, Pak Dekoco untuk closing statement. Monggo Pak Dekoco atau Cak Itong dulu. Oke, terima kasih. Jadi menurut saya pagi hari ini kita mendapatkan apa ya, mendapatkan gambaran tentang bagaimana uh, tokoh lokal atau lokal leader ini menjadi penting untuk kemudian keberadaan dari satu wilayah di desa. Jadi saya pikir ini apa perlu diikuti kawan-kawan aktivis-aktivis mungkin ya, aktivis-aktivis yang sering apa mahasiswa yang selalu teriak tentang bagaimana pembangunan harus seperti apa, kemudian bagaimana anti korupsi, bagaimana apa, bagaimana mengelola pemerintahan dan seterusnya. Cobalah kawan-kawan ini mengambil peran seperti yang dilakukan Mas Aziz ini. Kalau kata maju jadi kepala desa dan kemudian jadilah pemimpin di desa dan tunjukkan bahwa Anda ini bisa tidak sekedar kemudian teriak-teriak bakar ban atau teriak-teriak ngerobohin pagar dan seterusnya, tetapi memang terbukti tidak cuma bisa ngomong tapi bisa memberi contoh dan bisa mengambil peran. Saya pikir itu Mas Panudi dan saya sampaikan kalau anti korupsi ini memang ya oke, fine, tetapi ada beberapa bagian yang secara pribadi memang saya masih merasa sebenarnya gerakan anti korupsi itu yang seperti apa. Karena kalau kita bicara KPK, kalau kata dulu bicara tentang apa uh, jujur itu hebat gitu kan. Ya menurut anak saya jujur itu nggak hebat, jujur itu ya memang keharusan. Jadi kalau barang yang memang harus dilakukan kok disebut hebat, ya berarti kalau tidak jujur berarti itu jadi wajar kan gitu. Nah ini kadang-kadang yang tagline-tagline yang dibikin oleh para apa langitan, orang-orang yang di atas langit itu, kadang-kadang kalau dicerna malah jadi menunjukkan bahwa dia itu apa sebenarnya apa melihat bahwa kalau jadi orang baik, jadi orang yang sesuai dengan aturan itu dianggap sebagai orang yang berprestasi. Padahal ya sebenarnya kalau sesuai dengan aturan itu ya bukan bukan orang yang berprestasi. Ya memang kewajibannya seperti itu. Berprestasi itu ketika sesuai dengan aturan gitu kan. Kemudian menghasilkan hal yang luar biasa atau di luar dari kewajaran tetapi tidak melanggar aturan dan kemudian mendapatkan masyarakat bisa mendapatkan kemanfaatan yang lebih. Jadi mungkin itu Mas Paludi. Jadi di bagian lahir memang saya kalau ngobrol anti korupsi, ngobrol apa gender itu kadang rada sensitif Mas Lurah. Jadi bicara gender ngapain sih? Bicara Pasti bicara gender orang kita secara hakikatnya sebagai laki-laki itu harus memuliakan perempuan. Jadi ya nggak perlu meragukan laki-laki karena laki-laki pasti akan berpikir untuk keperluan perempuan. Ya sama seperti bicara anti korupsi. Ya memang hakikatnya ya kita harus berbuat jujur. Jadi kalau orang jujur itu ya nggak perlu dikasih penghargaan. Ya memang kewajibannya jujur. Sama seperti ketika ke anak saya tidak pernah memberikan hadiah ketika dia berprestasi, nilainya bagus. Karena menurut saya, ya kewajiban kamu itu belajar. Ya kalau kamu belajar baik, ya kamu dapat nilai bagus. Nggak perlu dapat hadiah dari ayah gitu. Karena kamu udah dapat hadiah dengan dapat ranking dari sekolah kan kira-kira kayak gitu. Mungkin itu Mas Panudi, mohon maaf kalau Eh, apa yang saya sampaikan agak kurang pas mungkin dirasa oleh kawan-kawan. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Monggo Cak Itom. Oke, terima kasih. Di penghujung acara ngobrol desa hari ini, kita bertemu dengan mutiara nih. Memang seharusnya semua pemimpin, semua leader itu menjadi mutiara. Karena memang amanah yang sudah disampaikan, amanah yang sudah diberikan, mandat yang sudah diberikan ini kan mandat yang sangat besar gitu ya. Dan salah satu komitmennya adalah bagaimana kemudian membawa mandat ini sebaik-baiknya dalam konteks eh, pelayanan. Salah satunya adalah berkaitan dengan anti korupsi. Nah, inilah perbedaan antara leader dan dealer. Jadi kalau leader memang sewajarnya, sewajibnya membawa mandat ini menjadi sesuatu yang harus diemban dengan baik. Berbeda dengan dealer. Ketika pemimpin menjadi dealer, maka yang dilakukan adalah sebanyak-banyaknya meraup keuntungan. Mungkin itu dulu Mas Panudi yang bisa saya sampaikan pada akhir perjumpaan kita. Salam desaisme. Ya, terima kasih Cak Itom. Monggo Pak Kades Aziz untuk closing statement. Eh, jadi saya sepakat sebenarnya dengan apa yang kemudian disampaikan Pak Suryo Koco tadi di akhir bahwa sebenarnya kadang-kadang ngapain sih kita kok dadak dadak dikasih penghargaan-penghargaan tentang itu. Wong sebenarnya kita ini kan orang-orang yang mengaplikasikan aturan-aturan saja secara benar dan tepat begitu. Makanya kami kembali kepada prinsip pribadi bahwa kami ini selalu mencoba untuk mengaplikasikan adab sebelum ilmu. Kalau kita belajar adab sebelum ilmu, insya Allah kita ini mampu kok akan melaksanakan daripada aturan-aturan yang benar dan tepat dimanapun tempat berada. Kalau kami di desa ya bicaranya desa ya akan melaksanakan aturan dan tata cara yang tepat di desa itu sendiri. Karena ilmu banyak orang pinter, tapi kenyataannya justru pinternya untuk pinteri orang lain kan begitu. Kasus korupsi kan demikian. Bahkan terakhir PT Antam yang korupsinya 5,6 kali triliun itu kan isinya juga orang-orang pinter semuanya begitu. Tetapi apakah kemudian dia punya adab? Ya mohon maaf, bisa dikatakan tidak punya adab. Karena ilmunya punya, pinternya punya, gelarnya juga banyak, tapi untuk minteri akhirnya terjadi korupsi. Maka bagi kami, aplikasikan adab dulu, maka kemudian ilmu bisa dipelajari. Saya juga toh nol dulu, saya tidak paham terkait dengan bagaimana memimpin di desa, aturan-aturan di desa seperti apa. Tapi semuanya kan bisa dipelajari. Tapi kalau dasarnya dulu adabnya kita punya, maka oh jangankan pakai uang dari dana desa, nerima pembelian dari warga saja, mohon maaf, ibaratnya kita lebih baik ditolak dan dikembalikan. Karena bagi kami, ya apa salahnya sih kita ini pengen memudahkan daripada urusan-urusan warga kita. Kan memang di falsafah keagamaan Islam kalau kita pahami kan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra gitu. Jadi Allah saja suka memudahkan urusan hambanya, kenapa kita kok kadang-kadang justru mempersulit daripada urusan orang lain. Ini kan tagline birokrasi biasanya. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah gitu. Birokrasi kayaknya seperti itu. Tapi bagi kami, kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit begitu. Toh, ketika kita mempermudah urusan orang lain, maka urusan kita kan juga akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik urusan dunia maupun akhiratnya begitu. Saya kira itu Pak Panudi, matur nuwun. Kalau ada tutur kata yang salah, kurang berkenan, mohon maaf untuk segalanya. Ya, ya. Terima kasih Cak Itom, Pak Dikoco, dan Pak Kades Aziz dan kawan-kawan semuanya. Luar biasa ini pertemuan pada pagi hari ini. Kami walaupun sudah berumur, kami juga diingatkan oleh Pak Kades, kita harus beradab dulu, baru nanti aplikasi adab, kemudian aplikasi ilmu dan ilmu lah itu. Saya kira ini kami sepakat lah. Biar nanti juga ya tadi kita bekerja itu ya apa adanya aja lah, bekerja apa adanya dalam konteks sesuai dengan tadi, dan itu adalah
menjadikan amanah kita dan mudah-mudahan nanti akan bermanfaat dan pertemuan pagi hari ini mudah-mudahan juga menginspirasi pada kawan-kawan yang pada saat ini bergabung di ruang ngobrol desa. Saya kira karena waktunya sudah lebih dari 1,5 jam, kami ucapkan terima kasih untuk semuanya, Pak Kades, Pak Dikoco, Caitong, dan kawan-kawan. Kita akhiri pertemuan hari ini dan kita bertemu kembali di episode berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desaisme.